Halo semuanya, welcome to the very first episode of CDS UI Podcast Bistalk. Aku Nadira. Di sini kita bakal undang tokoh-tokoh inspiratif dan juga pastinya punya pengalaman di bidang bisnis. Oke, dan tahu gak sih Dir, bintang tamu kita kali ini beliau tuh keren banget, kayak Apa literally. Beliau ini alumni dari Teknik Industri UI dan sekarang tuh lagi pegang banyak banget lini bisnis. Jujur penasaran banget sih. Iya, oke, mungkin kita langsung aja kali ya. Mari kita sambut Kak Vita Rahmat. Alhamdulillah luar biasa, sehat, selalu sehat walafiat. Kira-kira kesibukannya apa nih sekarang? Ya kesibukannya bikin perumahan, nyari tanah, ya kan, buka proyek, ya. Ya, seorang pebisnis ya. Iya benar banget. Apalagi sekarang juga di CEO kan, Moneyland. Iya. Oh iya Kak, kita throwback dulu nggak sih ke masa kuliah Kakak? Oke, kira-kira bisa diceritain nggak sih kesibukan Kak Victor selama kuliah itu apa? Oke. Ya kalau pas kuliah sih utamanya saya tuh memang gini, dari awal masuk kuliah memang sudah statement, sudah fokus pengen masuk jalur entrepreneurship. Jadi ketika masuk ospek itu sudah rencana hidup kuliah itu memang di area bisnis. Sehingga ketika masuk pertama kali semester 1 kan ikut rohis di jurusan ya, itu pasti milihnya langsung rohis bagian kewirausahaan. Kemudian ada koperasi mahasiswa, ikutnya koperasi mahasiswa. Di UI ada organisasi yang bagus banget namanya CDS, ya kan, organisasi bisnis. Saya ikut CDS. Jadi pokok segala hal yang berbau perbisnisan itu tak ikutin. Seminar bisnis. Biasa kan kalau anak-anak kampus kalau ke luar negeri kan summit gitu-gitu kan, acara-acara conference. Saya ke luar negerinya dulu ikut ekspedisi dagang, Adin. Jadi pokok segala hal yang berbau bisnis, termasuk bikin event, ikut seminar, pelatihan, itu semuanya tentang kewirausahaan. Termasuk kan juga teknik industri kan sebenarnya juga walaupun teknik, tapi juga belajar tentang ekonomi juga gitu ya. Jadi emang juga relate dengan bisnis. Jadi emang fokus di awal bisnis. Dari awal banget. Dari awal. Passionnya gitu ya. Memang passionnya di sana. Termasuk alhamdulillah jadi Mapres FT, Mapres and kewirausahaan, bukan Mapres umum ya, Mapres kewirausahaan. Dan di organisasi CEDS pun kan Center of Entrepreneurship Studies itu dari mulai staff, wakil ketua sampai akhirnya jadi ketua CDS 2014. Jadi memang dari awal akademis fokus ke bisnis, organisasi bisnis, prestasi juga bisnis, sampai bahkan aktiviti yang di luar di kampus pun ya berhubungan dengan bisnis. Jadi masih lagi suhunya ya CDS. Ya nggak suhu, kalau suhu panas repot nanti kan. Kita biasa aja, tapi memang ya karena gini menurutku ya bahwa hidup ini adalah suatu hal yang perlu diperjuangkan. Nah kita perlu clear, kita kampus kuliah jauh-jauh gitu kan ke UI, mau ngapain? Mau main-main aja, ya kan? Atau mau ngapain? Jadi kita perlu define, dan itu harus kita define dari pertama kali masuk kuliah, sehingga karir kita kuliah pun jelas, bahkan karir ketika lulus pun udah jelas dari awal. Gitu. Tapi jujur aku penasaran sih, kan tadi Mas tuh emang di awal masuk kuliah itu kan emang kayak pengen udah ada tujuan nih mau bisnis gitu. Berarti sebelumnya tuh di masa sekolah emang Mas tuh emang suka ngebisnis, emang udah ada rencana dari awal, emang apa gimana Mas? Iya, dari SMA ya, dari SMA. Jujurnya aku tuh bukan termasuk pengusaha yang karena kepepet. Kan ada beberapa kan jenis-jenis pengusaha yang karena sama sekali ekonominya kurang gitu ya, sehingga akhirnya untuk kehidupan bisnis. Aku tuh alhamdulillah ya dari keluarga yang normal lah ya, nggak yang ini banget tapi yang normal-normal aja, sehingga nggak kekurangan. Tapi memang mencemplungkan diri di dalam bisnis. Kenapa? Karena waktu SMA itu aku ikut pelatihan. Jadi ada satu mentor kelas di SMA 1 Pekalongan ya dulu, ada mentor Pak Peter Renggono bikin training tentang menemukan potensi diri. Di situ aku sangat tersadar bahwa hidup kita sebagai manusia ini nggak bisa sendiri. Kita hidup, pada akhirnya kita meninggal. Ketika kita meninggal, yang ingat kita siapa? Mungkin cuma saudara, keluarga, terus dilupakan. Nah karena itu menurutku hidup ini kita butuh meninggalkan satu legacy, meninggalkan satu kebermanfaatan yang bisa manfaatnya jangka panjang. Nah karena itu menurutku bisnis adalah jalan yang tepat bagiku ya waktu itu kita bikin. Karena kalau kita ingin menginspirasi orang lain ya paling bagus kalau kita bisa sukses untuk diri kita sendiri. Nah satu jalan itu yang tak tempuh adalah jalur bisnis. Sehingga ketika SMA pun, SMA kelas 2 itu ikut MLM. MLM kan juga bagian dari bisnis ya.
Walaupun beberapa kurang oke, tapi beberapa itu saya dulu dapat inspirasi, dapat ilmu di situ. Belajar bukunya Robert Kiyosaki, belajar bagaimana masuk bisnis itu di situ. Nah, gara-gara itu akhirnya mulai usaha-usaha dari SMA. Nah, ketika mau kuliah pun ya kuliahnya fokus mana nih jurusan, mana nih fakultas yang memang relate dengan bisnis. Gitu. Makanya memilihnya teknik industri. Teknik industri karena saya mah orang teknik ya. Saya SMA udah di fisika, jadi masuk ke matematika. Kalau ke ekonomi, aduh kayaknya kan beda ya. Sehingga aku nyari mana IPA yang masih bisnis nih ya, gitu. Jadi ketemu teknik industri. Berarti sebelumnya itu kalau menurut Mas berarti lingkungan yang buat apa ya, kayak sekarang tuh orang pengen banget kan bangun bisnis, tapi tuh terkadang lingkungannya tuh gak mendukung Mas. Jadi kayak orang tuh kadang suka gak pede gitu kan buat bangun bisnis. Berarti emang buat awal banget buat bangun bisnis tuh emang dari faktor lingkungannya dulu atau gimana? Oke. Pasti semua orang punya obstacle-nya masing-masing. Ada lingkungan yang kurang mendukung, ada modal yang nggak ada kemampuan yang nggak paham, ada sumber daya yang nggak ada. Itu pasti terjadi di semua orang yang ingin mulai bisnis. Maka kita nggak bisa mengontrol apa yang di luar dalam diri kita. Kalau kita selalu mengeluhkan hal di luar diri kita, wah lingkungannya nggak mendukung, wah modalnya nggak ada, wah susah, wah persaingannya berat, wah sudah banyak yang main di situ. Maka sampai kapanpun kita nggak akan mulai bisnis. Berbisnis adalah tentang diri kita dan diri kita. Maka dimulainya dari diri kita dulu. Ya, yang penting apa? Mulai dulu, jalan dulu. Itu bahasanya kita lagi mau belajar berenang nih. Caranya gimana? Ya nyemplung aja. Kalau kita nggak nyemplung, saya belajar teori renang kan, harus gaya tangan kaki apa gitu. Tapi kita nggak pernah nyemplung di air ya nggak pernah bisa berenang. Sehingga yang paling pertama itu adalah memulai dulu. Itu kalau step awal memulai bisnis. Tapi kalau sudah mulai berenang, kita ingin menjadi atlet renang, kita ingin menjadi pemenang Olimpiade renang internasional misalkan, maka disitulah butuh ilmu, disitulah butuh improvement, butuh pengembangan dan seterusnya. Itu next stepnya lah. Tapi memulai awal ya jangan terlalu pikir tentang lingkungan, resource dan budaya. Pasti semuanya ada kekurangan masing-masing, nggak bisa dipungkiri gitu. Sehingga yang penting mulai dulu. Dan berani gitu ya Mas. Berani. Karena untuk memulai solusinya berani. Untuk memulai ya, berani mulai. Kemudian setelah mulai nanti nggak laku, baru telah butuh ilmu marketing. Oh ternyata produknya dikomplain, berarti butuh ilmu yang namanya R&D, product development, quality control management. Jadi ilmu-ilmu itu dibutuhkan pada fasenya. Karena membangun bisnis itu seperti kita membangun bangunan gedung tinggi. Kalau fasenya bangun fondasi, kita butuhnya ilmu bangun fondasi aja. Ngerti bikin kerukan tanahnya berapa lebarnya, ukur fondasi, pakai fondasi jenis apa, ceker ayam atau batu kali biasa dan seterusnya. Itu tergantung levelnya. Jangan kita baru mau bikin fondasi mikirnya adalah bagaimana nih gedung pencakar langit tuh, bagaimana nih bikin liftnya, kan belum butuh gitu kan, karena bisnis itu tuh kompleks sebenarnya. Ilmu bisnis itu semua hal dipelajarin. Kita entrepreneur itu ya, ketika sudah mulai besar ya, kita harus ngerti ilmu tentang orang HRD, kita ilmu jualan marketing. Marketing ada digital marketing, ada offline marketing. Ada ilmu tentang jualan langsung selling. Ya, bagaimana building rapport, bagaimana kita delivery produk dan seterusnya. Ilmu tentang keuangannya kita belajar accounting, tentang tax kita juga harus belajar. Kita ngomong organisasi kita harus juga belajar. Jadi pada akhirnya entrepreneur kita belajar semuanya. Tapi kapan? Ada waktunya. Step by step. Kalau kita mikir seberat itu ya nggak bakal mulai. Iya sih, benar banget. Karena Gitu. juga kan kalau pengen mulai bisnis tuh emang kadang tuh yang paling besar tuh overthinking. Iya. Takut ini. Betul. Jadinya apa? Jadi nggak mulai bisnis. Betul. Mulai aja. Apalagi masih kuliah. Anak-anak zaman sekarang mungkin banyak yang kayak abis lulus nih ya Mas, kayak mikir kayak apa kerja kantoran aja ya, mau mulai bisnis takut gagal, nggak berani. Berarti kalau Mas Vitor nih pas kuliah nggak pernah ada ya di fase galau kayak Kalau galau tentu ya lah ya, sebagai anak muda ya, kalau nggak galau nggak seru kan. Itu galau. SMA itu juga galau hidup ini buat apa? Aku sering mikir hidup ini buat apa? Ngapain kita hidup? Mananya apa? Kayak gitu lah galau gitulah ya. Jadi dari situ mulai akhirnya hidup itu buat berdampak, jadi kita bisnis kan gitu ya. Setelah mulai bisnis galau lagi, udah bisnis sampai nggak punya duit ya kan, bisnisnya nggak ada. Aku tuh zaman kuliah tuh usaha macam-macam. Awal dulu mulai usaha jualan modem, jualan HP, kemudian jualan HP-nya HP yang normal, HP yang baik yang normal sempat gitu ya. Jualan macam-macam itu macam BB itu kan, dari jualannya itu dari mulai itu. Kemudian kita ada, aku harus menanam cabai 5 hektar, kemudian cabainya mati semua. Tapi terus kita ada
pabrik kecil tentang pengolahan plastik ini kita kerasan, kita cacah, terus kita jual ke pabrik untuk diekspor. Kemudian usaha kafe di Kukel, aku bikin kafe 2 kali tuh, ada kafe buku sama kafe yang di dekat rumah sakit Tunda. Yang sekarang pintu tol. Nah, dulu kafeku tuh sekarang di pintu tol gitu kan, anak gusur. Aku bikin IO sempat bikin profesional ya, bikin event lomba bisnis Provinsi Riau. Itu sebagai jasa IO profesional. Jadi semua usaha-usaha itu kita coba gitu kan zaman dulu. Kita jualan pupuk, bikin pupuk dari limbah tebu, kita produksi terus kita jual. Karena itu usaha-usaha yang ya kita trial, tapi ya ternyata nggak seindah itu. Itu semua usaha itu akhirnya bangkrut dulu. Semester 4 lah. Semester 4 tuh aku rugi sampai 400 juta rupiah. Wah. Iya. Yang itu cara Mas kayak kan kuliah juga ya Mas. Iya. Sempat ngebalance itu dengan segala hektik ini gimana Mas? Jangan aja sih ya. Nggak, gini. Memang aku akhirnya terpaksa ngurangi aktivitas nongkrong-nongkrong yang nggak penting ya. Karena beberapa kan suka anak habis ujian itu kan, habis UTS atau UAS, kita nge-mall kemana gitu kan. Ya kita habis UTS kembali ke pekerjaan kita gitu ya, ke bisnis kita, karena kayak gitu tuh nggak sempat. Tapi anyway ya sebenarnya nggak begitu susah sebenarnya sih ya, karena itu tinggal dijalankan. Cara bangkitnya itu Mas, maksudnya setelah bisnis satu gagal terus bangkit lagi. Iya. Itu sebenarnya bisnis tadi itu awalnya berjalan paralel dari semester 2 kuliah sampai semester 4. Ruginya itu semester 3 semester 4 tadi. Jadi hampir kerugiannya terjadi dalam momen yang bersama-sama gitu ya. Itu stres luar biasa. Itu stres banget. Waktu itu aku lagi depresi banget, nggak punya duit sama sekali. Bahkan waktu itu aku ingat banget ya, puasa akhir kan kita mau pulang kampung biasa kan. Itu aku ngontrak di kontrakan, listriknya mati, tokennya habis. Itu uang buat beli token itu nggak ada. Karena uang bumbungan banget. Akhirnya daripada buat beli token listrik, ya akhirnya gelap-gelapan tuh kontrakan. Kalau kontrakan susun gitu, akhirnya ada 3 gitu kan, kontrakan susun ada 3. Itu kalau malam kan ini ada pohon bambu kan, kadang suka melambai-lambai tuh. Ngeri juga kan. Akhirnya yaudahlah itikaf aja lah ke masjid. Karena bukan karena ini, karena punya duit ya. Jadi kita di masjid itikaf gitu lah. Di momen itikaf itu juga akhirnya banyak evaluasi diri lah, banyak. Ya kenapa kok bisnisku banyak rugi? Sederhana, karena aku kompetensi belum ada. Jadi kalau kita analogikan ya, misalkan kita air minum segini, ini kan 600 ml kan. Anggaplah air itu kayak rezeki, kayak uang gitu ya. Ini adalah diri kita nih, 600 ml ukuran kita. Kita tuangin air sampai 1000 liter. Berapa yang ketampung? 600 ml. Masalahnya bukan Allah nggak memberikan rezeki sama kita. Kalau kita ya Allah kok nggak ngasih rezeki. Bukan Allah nggak ngasih rezeki Allah ngasih terus banyak. Masalahnya kita nggak mampu menampung rezeki itu. Kenapa? Karena kapasitas kita kecil. Kita nggak kompeten, kita nggak mampu, skill kita rendah, knowledge kita kurang, kemudian kita menampung amanah investor misalkan, kita mengelola bisnis besar misalkan, padahal kapasitas kita kecil, ya nggak jalan. Karena rezeki itu juga jalan dengan kapasitas. Sederhananya, kalau kita ingin bisnis kita maju, kita juga perlu mengupgrade kompetensi kita secara berkala. Maka menempuh jalur entrepreneur menurutku itu seru banget. Mengapa? Karena ini jalur penumbuhan. Kalau kita jalur bisnis itu clear, kita harus memperhebat kompetensi kita secara bertahap. Dan disitulah rezeki akan follow. Gitu. Dan waktu itu aku sadar, kenapa bisnisku semuanya rugi? Ya karena sederhana, Vitor tidak kompeten dalam bisnis tersebut. Ya kan? Akhirnya itu galau luar biasa. Bahkan waktu itu sampai mau pulang kampung aja, itu nggak ada duit. Akhirnya apa? Aku naik angkot kan ceritanya. Ada supir angkot itu ternyata orang Pemalang, tetangga Pekalongan kan. Terus tanya, Pak, Mas mudik nggak Pak? Wah, aku mudik sih Mas, nanti ke Pemalang. Oh, Pemalang ya? Naik apa? Naik angkot nih. Wah, aku ikut dong, ke Pekalongan gitu. Jadi aku pulang, mudik, naik angkot, bayang dong, angkot kan. Angkot gitu kan. Mudik. Dulu kan udah tol sepanjang sekarang kan. Jadi mudik itu zaman itu bisa 20 jam. Ya kan? Wah, iya waktu itu kan, Jawa Tengah itu macet banget. Itu aku naik angkot, udah siap-siap bawa tas, janjian ke area angkot yang gitu kan, udah janjian ketemu masnya, mau nebeng kan naik angkot. Karena naik angkot jadi murah kan, karena iuran kan dia juga mudik. Aku baru tahu angkot kan berapa sih maksimum angkot tuh kalau masuk semua orang? Kira-kira 15 lah mungkin ya. Iya. Itu orangnya yang mudik 12 orang. Di angkot kecil itu 12 orang dengan orang-orang kan kalau mudik bawa barang dong. Jadi 12 orang bawa barang, ya Allah kan.
Tapi aku karena lagi nggak punya duit, lagi dalam kurung depresi gitu istilahnya, lagi sedih, ya udahlah gitu kan. Udah aku naik angkotnya, rame-rame itu, daru loh, banyak bocor. Habis itu dicek ternyata banyak angkot itu error lah istilahnya, mogok dan seterusnya. Sehingga sebar angkotnya, apa sih, aku angkotnya nggak ready nih untuk balik ke Jawa gitu kan. Akhirnya nggak jadi. Udah mau mudik, nebeng kan murah, nggak jadi. Udah akhirnya aku nggak mudik. Nah, tapi karena aku udah mudik sama orang tua, ditanya kok nggak mudik ya kan. Aku tuh, orang tua nggak tahu aku bisnis sebenarnya. Jadi orang tua nggak tahu aku nggak punya duit. Jadi nggak cerita kan. Cuman ya karena ini akhirnya tahunya akhirnya aku minjem uang kan, teman kan, akhirnya kita naik bis pulang. Itu lagi stres banget. Itu kondisi lagi satu-satunya usaha waktu itu. Bahkan sambil berjalan itu kan akhirnya mikir gimana lagi, apalagi gitu kan, mau ngapain lagi. Nah disitulah aku terinspirasi oleh mentorku yang tadi SMA itu, ya. Aku hal bihalal kan, pasti Pekalongan ada hal bihalal IIPF namanya, Indonesia Islam Business Forum. Itu aku ikut. Padahal hal bihalal tertutup yang isi orang tua. Nah aku nyari info, ingin ketemu beliau, dapat kesempatan ngikut aja ke hal tersebut. Kebetulan hal di rumah temanku, karena orang tuanya pengurus kan. Itu tertutup padahal kan, anak kecil kayak anak muda nggak ikut lah, orang tua. Tapi aku ikut. Di forum aku cerita dong, aku rugi gini-gini. Harapan gue cerita gitu biar wah, nah tak mau dari gitu kan, harapannya gitu ya. Iya kan, hebat tak mau dari ini, harapannya gitu. Aku cerita, terus kata apa yang terjadi, semua orang tepuk tangan. Wah hebat nih, ya kan, anak muda ini udah banyak gagalnya. Saya pikirin, wah alhamdulillah nih, mau dimodalin nih, gitu ya. Kagak dimotivasi doang, motivasi semangatin kan. Aku udah, aduh nggak dapat duit kan, karena utang aku waktu itu sampai utang. Rugi berapa juta itu kan beberapa temen ya, tapi kan kita nanggung utang berapa akhirnya. Nah, cuman di situ aku dapat satu isu luar biasa, namanya cerita cicak. Jadi tahu cicak kan? Nah, cicak hidupnya di mana? Dinding, nempel kan. Makannya apa? Lalat, nyamuk. Lalat terbang atau nempel? Terbang. Ini Allah nggak adil. Nah, cicak nempel di dinding, makanannya terbang. Cicak bisa lompat nggak? Nempel dia, tangannya nempel gini kan. Mau lompat jatuh dia nggak bisa. Dia cicak nggak bisa lompat, ya kan? Karena itu nggak ada cicak main kan. Spiderman kan bisa lompat, seru ya. Kalau cicak kan nggak seru, nempel doang kan. Jadi cicak nggak bisa lompat. Ini hewan nggak bisa lompat, nggak bisa terbang. Makanannya terbang, ya kan? Ini kalau dia itu anak-anak sekarang, galau level dewa itu udah, ya kan? Ya kan? Tapi kata cicak gini, mau nyamuk, lu boleh lewat 2 jam sekali, lu boleh lewat 4 jam sekali, tapi sekalinya lu lewat, gue tangkap. Kemampuannya apa? Kemampuan memanjangkan lidahnya dan menangkap dengan akurat. Dia kalau memanjangkan lidah gitu nggak akan keselio gitu, nggak kena enggak, langsung kena. Kenapa? Karena dia kompeten di situ, ya kan? Saking kompetennya ada lagunya. Cicak di dinding, dia merayap, datang seekor nyamuk, langsung ditangkap. Sampai ada lagunya, saking kerennya cicak. Itu iya loh, saking kerennya cicak. Dia malu nggak bisa terbang, nggak bisa lompat, makanya terbang gitu loh. Tapi dia punya namanya core competence. Dan disitu aku sadar, kalau kita pengen bisnis, kita butuh yang namanya core competence. Kompetensi yang kita kuasai, yang dengan kompetensi tersebut kita bisa berhasil di bisnis kita. Sederhana aja, misalkan nih, ada orang profesinya supir, driver. Kompetensinya apa? Ya nyetir mobil. Bayangkan seorang driver nggak bisa nyetir. Bahaya nggak? Nggak bahaya. Maka seorang entrepreneur nggak ngerti ilmu entrepreneur, bahaya nggak? Bahaya. Itulah mengapa banyak entrepreneur hari ini rugi. Jadi memang agak berbeda cerita nih. Kalau belum mulai, yang penting berani mulai dulu. Karena yang penting bisa renang, bisa jalan dulu bisnisnya. Tapi kalau udah mulai bisnis, nah disitulah baru butuh kompetensi biar bisnisnya ini untung. Maka aku sadar betul, ternyata membangun bisnis butuh kompetensi. Semenjak itu aku fokus belajar. Dan untuk membangun kompetensi kan kita butuh fokus tadi kan, kayak cicak tadi, kekuatan fokusnya menangkap nyamuk, ya kan? Aku mikir, aku bisnis banyak, tapi rugi semua. Ini mau fokus kemana nih? Gitu kan. Lagi galau tuh dulu. Dan aku dulu menentukan, aku pokok 21 April, karena aku ulang tahun tanggal 21 gitu ya. Ceritanya masuk angka 21, ICL 21 gitu kan ya, beberapa bulan. Kemudian pengen 21 April itu aku pengen, karena itu
tanggal 21 April usia ke-21 waktu itu. Ya kan? Itu aku harus memutuskan fokus bisnis mana. Nah itu Januari ceritanya nih masih panjang kan. Itu galau tuh nyari-nyari bisnis, nyari-nyari. Singkatnya dalam perjalanan itu alhamdulillah ada teman developer minta jualin rumah. Akhirnya tak jualin rumahnya. Temanku developer minta jualin rumah, tak jual ke bapaknya temanku yang lain. Gitu kan. Itu dapat fee 64 juta dulu. Iya kan? Ya properti kan masih gitu, ya kan? Aku bagi 4 karena calonnya kita ada 4 tuh, ya kan? Dapat 16 juta. Wah itu alhamdulillah banget tuh. Lagi nggak punya duit, 16 juta tuh waktu itu gede banget. Iya, sih. Sekarang juga. Wah 16 juta, lagi nggak punya duit gitu kan? Akhirnya alhamdulillah dapat 16 juta. Dan disitulah akhirnya memulai karir sebagai agensi properti. Singkatnya di usia 21 aku memutuskan aku mau fokus ke industri bisnis properti. Nah maka 21 mulai bikin agensi properti, namanya dulu Mitra Mugi Properti. Kita mulai jadi calo jualan, ya kan? Tapi karena nggak punya duit ya kita starting dari kantornya adalah kos-kosan. Karena nggak punya duit lagi kos-kosannya kos-kosan tukang. Jadi tukang sekuteng, tukang nasi goreng, kos-kosan murah gitu lah. Itu pun berdua biar murah lagi aku sama temanku kan. Itu tuh kos-kosan tuh kebayang ada lubang tikusnya, ada ini, ada kadang lagi itu tiba-tiba keluar apa? Tikus itu kan cowok serius. Dan itu depannya ada banyak angsa gitu ya. Ada angsa. Kadang kan kalau angsa kan baunya kalau pup agak lumayan gitu ya. Itu segitunya karena murah kan. Tapi nggak apa. Rabut alamat kantor. Jalan Julian, Pondok Cina. Ya kan? Nggak tak kasih nomor. Biar orang nggak bisa nyari di mana itu, gitu kan. Tapi di bikin kartu lama, kita pengen ngomongin profil, kita bikinlah mulai jual di agensi. Aku jalan, ada rumah lagi dijual, tak samperin Pak, lagi dijual yang tak bantu jual. Ada rumah dijual, tak bantu jual. Akhirnya kita ngiklan, jualan rumah. Akhirnya alhamdulillah laku 1, laku 2. Akhirnya kita lah bikin perusahaan agensi marketing. Udah punya duit, sewa kantor, rekrut karyawan. Itu 2014. 13 lah, 13-14 memulainya sampai akhirnya 14 udah mulai banyak listing kita bantu jual. Sampai 2015 akhirnya memulai coba bikin developeran. Jadi mulai nyari partner investor, membuka proyek pertama. Itu pas banget semester 8 lulus kuliah dapat membuka proyek pertama alhamdulillah. Dan itu masuk ke skripsiku. Aku skripsinya adalah optimasi laba perumahan menggunakan linear integral. Dan ketika sidang skripsi nih, akhir sidang skripsi nih, itu kita presentasikan di slide terakhirnya brosur perumahan. Iya lagi sidang skripsi nih. Aku bilang ke dosenku dulu, Bapak Ibu, ilmu yang saya presentasikan dan saya praktekkan di perumahan pertama saya. Nah khusus Bapak Ibu hari ini kalau beli diskon 100 juta rupiah. Iya, ketawa semua dosen kan. Biarin kan, ketawa semua. Abis keluar ruangan, aku udah nyetak brosur banyak. Nah bagi-bagi teman-teman kuliah. Yang lain lagi deg-degan mau sidang skripsi, kita lagi brosur. Iya kan? Nah di situ alhamdulillah lulus, yang lain nyari kerja, alhamdulillah bisa nyari pekerja. Udah buka proyek pertama berjalan, alhamdulillah hari ini kita sudah ada 35 lokasi perumahan di Depok, Bogor, Sukabumi, Medan, Bekasi, Jakarta, Solo. Jadi alhamdulillah sudah dan kita saat ini ada 7 perusahaan dan ada beberapa bisnis turunannya gitu ya. Dan alhamdulillah terus growth sampai sekarang. Dan itu dimulai dari kuliah. Itu. Tapi partnernya tadi berarti sama teman Mas yang anak teknik industri juga? Bukan, kebetulan aku ketemu beliau. Jadi ketemu beliau tuh ini kan kita ikut PKM Kewirausahaan lomba. Bikin aku lombanya adalah es krim ikan rasa sayuran. Unik dong. Unik kan? Menang dong lombanya kan. Dapat hadiah dari PKM Kewirausahaan 10 juta. Kita bikin freezer, kita beli freezer gitu, es krim, membuat es krim dan kita produksi es krimnya. Aku nyari partner yang jago bikin es krim. Nyari ketemulah partnerku ini Mas Dani, Mas Ramadhani. Beliau ini dulunya ini produksi es krim. Produksi es krim aku ketemu, tak ajak partner bareng karena aku punya ide lombanya tadi kan. Bikinlah kita usaha es krim bersama, ceritanya gitu. Es krim aku enggak? Ya enggak lah. Es krim ikan rasa sayuran kan, rasa bayam, rasa kentang. Kalau es krim sayuran rasa ikan agak mending kali ya. Tapi karena aneh kan ikan es krim kan. Nggak laku lah gitu. Aku bikin dulu di FIB, operasinya FIB itu aku naruh di situ. Terus aku naruh di MIPA, naruh koperasi MIPA aku naruh apa namanya ini es krim. Ya nggak laku sih. Cuman dari situ mulai, dari situ aku bikin kafe susu gitu sama Mas Dani juga. Jadi pas kafe susu itu sama Mas Dani.
Nah, ketika kasus digusur jalan tol, akhirnya di properti ya sama Mas Dani lagi lanjut sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi kan tadi Mas bilang ya, pas masa kuliah itu tuh Mas bukan dari satu bisnis aja nggak sih? Ada berapa bisnis? Betul. Ada 2 bisnis atau mungkin? Ada 5. Soalnya ya Mas. Iya, ya biasa anak muda penuh dengan ambisi dan semangat ya. Nah, dan rugi semua. Tapi menurut Mas, kalau buat sekarang ya, buat zaman sekarang itu mending efektifnya tuh satu bisnis dulu atau mungkin langsung kayak nyoba-nyoba dulu? Iya, gini, faktanya aku berhasil setelah fokus satu bisnis. Kemudian sekarang aku punya beberapa bisnis, yang lain aku invest, jadi tidak operate. Nah, jadi menurutku fokus ya, karena kan kompetensi kita tuh belum bagus ya. Satu aja mungkin kita belum berhasil gitu, lagi banyak. Tapi kalau masih tahap pengen memang coba-coba sih sebenarnya nggak apa juga. Rugi ya nggak apa juga kan, namanya coba-coba kan. Ya artinya gini, jangan dibatasi lah, jangan dibatasi. Yang penting apa intinya kalau pengen berhasil dalam bisnis harus upgrade kompetensi kita. Dan insya Allah menembus jalan entrepreneurship itu akan juga memaksa kita secara pribadi terus bertumbuh. Kapasitas, attitude, knowledge, skill itu terus kita upgrade. Karena jalan entrepreneur itu jalan pembelajaran. Kalau seorang entrepreneur nggak mau belajar ya dia nggak bisa kemana-mana. Iya, Gitu. pribadi aja tuh udah banyak banget nih masuk ilmunya. Benar-benar. Tapi kan jujur ya, kan yang tadi aku dengar kakak kan sibuk banget nih. Hmm. Terus kira-kira gimana sih cara ngimbangin waktunya? Apalagi kan kuliah nih. Terus juga apalagi kalau misalkan kuliah tuh pasti ada presentasi, tugas, gitu. Gimana cara ngimbanginnya sama bisnis? Karena pasti kalau kuliah pasti tuh kadang bisnisnya tuh gak kepegang lagi, cuma kepegang 1 bulan atau enggak. Sekarang gini, sehari berapa jam? 24 jam. Kuliah berapa jam sehari? Tergantung sih, kadang ada 4 jam mungkin sehari bisa. 4 jam, terus berapa jam lagi? Paling lama berapa jam kuliah sehari? Mungkin sekitar 8 jam kayak sekolah biasa. Ya, kayaknya nggak mungkin sih ya 8 jam kita di kampus. Kayak SKS-nya mata kuliah kayaknya nggak ada yang 8 jam deh. Sehari. Iya kan, sehari kan paling berapa jam? Yang efektif jam kuliahnya ya. Nggak ada 8, paling banter itu 6 jam. Dengan jam pagi, siang, sore kan gitu ya. Nah, tugas juga ngasih tugas berapa lama? Faktanya sebenarnya kita punya banyak waktu luang. Cuman kita sendiri yang membatasi diri kita. Merasa berat. Karena begini, ketika teman-teman lulus kuliah, misalkan kerja itu dari pagi, apalagi Jakarta. Kalian kerja di Jakarta jam 8, berangkat jam 7, setengah 7. Pulang maghrib, berapa jam? Nanti setelah lulus, teman-teman akan menghadapi bahwa kehidupan kita habis di pekerjaan kita itu sehari bisa 10-12 jam. Nah, kuliah kita paling sehari 4 jam, sebenarnya kita punya banyak waktu luang. Cuma waktu luang kita gunakan untuk bermain. Kita gunakan untuk tidak produktif. Gitu. Jadi sebenarnya punya banyak waktu luang. Kalau mau di-sharing. Ya. Sebenarnya seringkali bukan waktu luangnya, karena beban pikirannya. Ya, maka bisnis juga bagian daripada melatih pikiran kita biar mampu menjaga, menghandle banyak hal dalam satu waktu dan seterusnya. Nah, ini insya Allah manfaat juga nanti di dunia profesionalisme ketika kita lulus. Tapi kalau sekarang tuh kayak lebih banyak, kalau anak yang sekarang tuh distraksinya gara-gara ini Mas, gadget. Oh iya, itu jelas lah ya. Ya buang aja lah itu. Ya, maksudnya gini lah, dibatasi ya kan, bikin gameplay, role play sendiri. Karena kan hidup kita mau males-malesan, kita mau hidup kita gini-gini aja, nggak bertumbuh, nggak bertambah, ya terserah kita. Kemudian kita menjadi ketika besar, ketika lulus, ketika sudah mandiri, gitu-gitu aja, lemah, nggak berhasil, ya itu terserah kita juga. Maka hidup itu ini nafsi-nafsi ya masing-masing. Kita masuk surga, masuk neraka itu urusan kita sukses, kita gagal juga urusan kita. Makanya bisa membuat hidup kita berhasil ke diri kita sendiri. Nah itu di awal aku bilang, bisnis bukan tentang lingkungan, bukan tentang kompetitor, bukan tentang orang lain. Bisnis adalah tentang diri kita. Kemauan kita belajar dan bertumbuh, itulah kunci daripada menjadi entrepreneur. Oh ya, aku juga kepo ini. Tadi kan Mas bilang kalau orang tua Mas tuh nggak tahu kalau Mas lagi berbisnis pas kuliah. Itu kalau buat support system itu Masnya gimana? Support system itu apa? Gimana ya? Mungkin orang-orang yang mendukung gitu Mas. Kayak misalkan, pasti kan Mas juga sempat kan kayak yang waktu itu rugi, pasti Mas buruk banget. Iya. Siapa sih orang yang mendorong Mas gitu? Kayak maksudnya yang mendukung, selalu mendukung gitu. Pasti kan setiap orang tuh butuh. Iya. Ya tadi gini, kembali.
Kalau kita menempuh jalur entrepreneurship, jangan berharap apa yang di luar dari diri kita. Kalau kita berharap berharap orang yang mendukung, berharap susah. Karena kan kita berbisnis, lagi berhasil, dibilang kamu malah fokus bisnis, ini kuliahmu gimana? Kita gagal, dibilang tuh kan ini ngapain udah kuliah tinggi dulu, ngapain bisnis, ya kan? Ketika kita sekian tahun kemudian berhasil, wah hebat ya kamu ternyata bisa berhasil. Orang mah komen, netizen komen. Itu yang komen itu cuma netizen, semua orang juga kebanyakan komen hidup orang lain. Artinya apa? Jangan mengandalkan tadi yang support system mendukung. Kita bikin sendiri sistemnya gitu. Andalkan diri sendiri aja. Masuk ke lingkungan yang mendukung. Contoh aku masuk ke CBS dulu. Itu bagian dari aku dulu kalau stres ya. Nongkrongnya di Sekre. Oh iya. Kan aku teknik industri kan ke Pusgiwa kan sebelahan kan. Oh iya. Iya, kalau udah terasa kuliah pusing, mampir aja ke Sekre nongkrongan di situ. Zaman dulu kan Sekre rata-rata nggak punya AC. Zaman dulu ya. Yang punya AC itu CBS doang tuh dulu kan. Iya. Sekarang mah udah wajar ya. Masih ya? Gitu ya. Lalu kita ngadem di situ ya kan. Bahkan ketika aku dulu sempat bisnis sekolah lagi jatuh nggak punya kontrakan, aku lagi punya duit nggak punya kontrakan. Belum punya kontrakan, di tempat tinggal. Aku naruh baju di Sekre. Teman. Jadi rumah iya, jadi kayak gitu. Jadi kalau di situ kan ngobrol teman-teman juga ngerti bisnis ya. Jadi minimal curhatannya nyambung lah gitu. Oh iya mas, tapi kan balik lagi nih buat terjun ke bisnis properti, pastinya kan butuh modal yang besar ya. Menurut mas, itu tuh statement itu tuh benar atau enggak? Atau mungkin bisa aja modal yang buat terjun ke bisnis properti nggak harus modal yang gede? Oke, semua bisnis butuh modal. Properti termasuk yang modal besar, betul. Oke. Pertanyaannya, bisa nggak kita dapat modal besar? Susah sih mas. Dari keluarga. Tergantung. Faktanya hari ini coba dicek itu dana deposito nganggur. Deposito kan berapa sih? 4%. Paling sesuai inflasi. Kita deposito kan inflasi hilang lagi gitu kan. Itu ratusan miliar dana deposito yang tidak teralokasi. Jadi tidak orang-orang invest tapi dengan uang deposito itu banyak banget. Artinya orang-orang yang punya duit itu banyak banget. Sekarang gini, orang punya duit banyak. Kenapa kita susah nyari investor? Faktanya ketika misalkan alhamdulillah kan aku udah punya dana sekarang gitu ya, mau invest pun kita susah. Aku punya duit mau invest juga susah. Jadi ternyata banyak orang punya duit susah invest, banyak orang susah nyari investor. Mengapa? Karena nggak match. Mengapa investor nggak mau ngasih? Karena kita nggak trustable, kita nggak kompeten mungkin, brand kita kurang oke mungkin. Maka selama kita bangun branding, bangun kapasitas, bangun kompetensi, bangun organisasi yang kokoh, insya Allah itu dana bisa, ada jalannya. Ada jalannya, ada aja jalannya. Ada jalannya. Ya, ada jalannya. Gitu. Tapi kira-kira mas, menurut mas, gimana sih caranya biar investor tuh percaya sama bisnis kita? Soalnya kan tadi mas bilang kan, investor tuh pasti susah juga mau ngasih dana kan, gitu. Gimana? Contoh gini, aku ada orang invest di pas aku jadi agensi. Kenapa dia mau invest? Karena aku agensi udah jalan, udah proven bagus, dia tertarik akhirnya mau cipin. Kemudian aku dapat investor untuk perumahan pertama. Itu investorku tuh 1,3 miliar lah, investor proyek pertama itu. Itu kenapa dia mau invest? Karena aku selama 2,5 tahun sudah proven di agensi. Jualannya lancar, jago, banyak yang laku dan seterusnya gitu ya. Kemudian presentasi dan aku memberikan penawaran yang menarik juga. Waktu aku ngasih returnnya besar lah intinya, kita ngasih return yang besar, berhasil besar, sehingga mereka yang tersambut bikin keamanannya berlapis. Ya kan kayak contoh dia beli propertinya, sertifikatnya senama beliau investor. Jadi itu adalah kalau kita punya ilmu, kita bisa membuat mitigasi risiko, kita bisa membuat bagaimana investor merasa aman, merasa nyaman, merasa percaya. Itu semuanya bisa kalau kita ada kompetensinya. Dan itu bisa pula kalau kita udah mulai jalan dulu. Jadi kunci yang pertama jalan dulu. Dalam perjalanan itu kita bangun kompetensi, improve skill kita, tim kita, organisasi kita, branding kita. Nanti pelan-pelan akan follow tuh. Aku dulu nyari modal 10 juta aja susah. Zamannya kafe tuh, susah banget ya 10 juta doang. Ya kan? Habis itu ya sempat nyari uang, kalau itu kan gampang. Nyari uang 5 juta susah. Habis jadi gampang. Lama-lama uang 1 miliar susah, gampang. Sekarang kita nyari uang modal 10 miliaran udah gampang. Karena proyek properti kan kita sekali proyek
omset bisa 100 miliar gitu kan. Nah, tergantung ketika kita semakin besar diri kita, kapasitas kita, maka semakin mudah juga tadi dana-dana bisa masuk. Sama konsep rezeki. Kalau kapasitas kita besar ya, kalau rezeki kayak modal, apa itu akan ikutin sendiri. Serius nih. Gak akan ikutin sendiri. Yang penting jalan dulu. penting jalan dulu. Nah, jalan dulu. Kembangin juga diri sendirinya ya, Iya. Utamanya di situ. Nah, mungkin sekarang kita bakal jump in lagi lebih dalam ke dunia entrepreneur-nya Mas Vitor yang sekarang nih. Jadi selain Harmony Land kan tadi Bapak pegang banyak juga ya properti yang lain, Mas? Ya, properti kan Harmony Land itu developer. Kita Harmony Land ada 35 perumahan. 20-nya sudah selesai, handover, ada 15 lagi ongoing. Tapi ada bisnis lain nggak sih, Mas? Kita ada kontraktor, masih properti juga ya kontraktor. Kebetulan kontraktor kita sekarang jadi kliennya Ciputra, Taraman Properti, kita jadi kontraktornya mereka. Kita ada agensi marketing. Agensi marketing kita sekarang membantu lebih dari 20 developer di luar Harmony Land untuk kita bantu olah jual. Kita ada master deal, itu outsourcing untuk sales ya, penjualan. Nah, itu juga kita ada bantu developer untuk supply tenaga sales sama supply di manajemen penjualannya. Ada Ocasio, itu adalah bisnis pembiayaan. Jadi kita juga menyalurkan pembiayaan modal kerja ke bisnis teman-teman kalau butuh modal. Tapi ada seleksinya ya tetap ya. Iya, itu Ocasio itu sekarang berarti kita sudah membantu lebih dari 120 miliar lah total ke bisnis-bisnis lah ya gitu. Terus ada Omenta, itu perusahaan IT. Perusahaan itu kita bikin aplikasi software development, termasuk bikin tracking gate untuk gate-nya perumahan itu yang gate otomatis gitu kan ya. Kemudian ada MCU, itu business training. Kita ada beberapa training. Saat ini kita punya ada 25 ya sertifikat BNSP yang bisa ke kita. Jadi kalau mau sertifikasi BNSP ya kan, biar punya certified kompetensi biar meningkat ya kan, itu kita ada lembaga pelatihannya gitu. Jadi itu ruang lingkup yang kita istilahnya kita kerjain ya sekarang. Banyak banget ya dia. Itu dari tahun berapa sampai berapa nih bisa jadi sebanyak itu tuh berapa tahun Mas kisarannya? Ya dari awal tuh di 2014. Aku mulai properti 2014 ya. 2014 sampai sekarang 2025. 11 tahun. Banyak banget ya. Banyak banget. Iya. Belum sih, masih jauh banget. Kita masih termasuk jauh lah ya dari ya kita masih terus berjuang lah karena kan kita punya target kan harus lebih besar lagi gitu. Tapi ini inspiring banget sih. Iya, jujur ya benar. Tapi aku penasaran deh, kira-kira Mas Vitor itu tertarik lagi nggak sih buat terjun ke bisnis kafe? Kan tadi tuh pas kuliah. Oh iya. Enggaknya kita lagi mau open kafe baru ya kan di Kelapa 2 RTM. Iya. Kita punya perumahan sudah ada rukonya lagi mau kita bangun. Rencana aku sih satu ruko mau buat kafe. Mengenang masa lalu. Iya. Dekat-dekat lagi kalau kangen. Iya. Bisa sih, bisa. Nah buat sekarang Mas, kan orang tuh biasanya pegang satu bisnis aja tuh udah hektik banget kan. Iya. Sekarang kan Mas punya banyak banget tadi yang Mas sebutin. Iya. Itu cara Mas Vitor buat manage semuanya itu gimana sih Mas? Oh, kita kan invest sebenarnya. Artinya gini, yang bisnis yang lain aku nggak operate. Jadi kita develop tim. Aku tuh suka banget tentang people development. Karena menurutku inti dari bisnis adalah orang. Bukan sistem, bukan opportunity, bukan environment, tapi people. Karena yang menjadikan bisnis itu maju, naik atau turun itu leadernya. Kuncinya di situ. Sehingga kita mendevelop, membina, mengcoaching, mentoring leader bisnis. Jadi teman kita ada beberapa perusahaan tadi, setiap perusahaan punya leadernya masing-masing. Jadi kita bantu mereka bertumbuh, kita fasilitasi mereka bertumbuh, mentoring, coaching. Jadi kenapa kita ada bisnis dalam bersamaan? Karena ya kuncinya kita tim development, membentuk tim, membentuk leadernya. Karena kita nggak bisa kerja sendiri kan. Oke, kan tadi kan kakak udah ceritain kan yang kayak jatuh bangun, terus masa kuliah juga sempat nggak bisa pulang kampung juga. Kira-kira value apa sih yang bisa kakak pegang sampai sekarang gitu? Bisa jelasin nggak? Kalau aku tuh sampai sekarang ya, ini satu value yang melekat dan berjalan itu adalah empowering others dan growth
together ya. Jadi aku tuh tipikal orang yang memang suka people development, dia suka mentoring, coaching, dan aku tuh selalu ngajak teman-teman yang lain tuh bertumbuh bareng gitu istilahnya. Kita saling menumbuhkan, saling menghebatkan, tumbuh menumbuhkan, menguatkan, ya kan. Jadi itu yang kita jalankan sehingga kita memang bisnis jatuh bangun dan seterusnya. Tapi menurutku ya kita kan hidup untuk berdampak tadi kan. Yang menurutku dampak yang paling powerful bagiku ya adalah kalau aku bisa mengempowering orang lain, bagaimana orang lain bisa bertumbuh. Sehingga kita punya perusahaan tadi, kita harusnya punya 5 cabang. Dan 5 cabang itu semuanya adalah binaan dari MT. Mereka tuh anak fresh graduate, jadi anak fresh graduate baru lulus, kita tarik masuk ke kita MT, kita training dari jadi sales, legal, konstruksi dan semuanya, terus akhirnya sampai sekarang di kepala cabang. Nah, terus kemudian leader-leader bisnis yang lain juga itu bagian daripada program mental development kita. Jadi kita concern banget tentang tumbuh kembang karena menurutku tadi kesuksesan itu adalah tentang diri kita sendiri. Nah, kalau kita ingin membuat orang lain, kalau kita ingin sukses besar lagi ya kita perlu membuat orang lain ikut jadi sukses juga. Gitu. Keren banget sih, beneran. Dari tadi kita nggak bisa ngomong keren ya, bener-bener. Jadi pengen nih jadi orang yang kayak Mas gitu. Ya langsung lah semester 2 kan? Nah, iya, harus mulai sekarang. Ini awas sih ketemu lagi nggak mulai-mulai ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan ketakutan mahasiswa tuh buat sekarang sebenarnya kan modalnya ya, buat modal, terus juga sebenarnya faktor lingkungannya juga kan pasti kalau mahasiswa tuh kadang teman-teman juga tuh kadang kayak banyak yang ngedukung gitu. Tapi menurut Mas tuh kalau misalkan kita baru awal bangun bisnis, itu mending kita promosinya ke teman-teman atau mungkin kita tuh bangunnya diem-diem aja gitu, atau mungkin kayak gimana Mas? Jadi sekali lagi ya, kalau kita mau ngikutin temen itu nggak ada habisnya. Train temennya ke sini, kita ke sana. Itu pasti. Bisnis adalah tentang menjadi leader. Leader kan bukan nge-follow, tapi menciptakan follower. Artinya apa? Ya kita jangan terlalu mendengarkan omong-omongan orang lain. Ya mau ngomong apa juga nggak masalah ya kan. Yang penting kita bisnis jalan-jalan aja. Fokus-fokus aja ke bisnis kita. Pokok fokusnya ke diri kita. Ya kan. Di bahasa itu nyilem lah. Ya. Jualannya kemana? Ya bebas. Mau jualan ke teman, jualan ke mana? Enggak apa. Aku juga jualan ke teman dulu. Bahkan sampai kan jualan pakai BlackBerry ya, zaman-zaman awal kuliah itu kan BlackBerry. Sampai kalau aku lagi fitur typing gitu, pasti langsung fitur jualan ini gitu. Ya kan? Ya, orang tahu ya kan. Jadi udah jadi bercandaan di sini tuh. Kan kalau typing lagi jualan di sini. Karena aku setiap kali typing jualan doang isinya gitu kan. Nah, jadi artinya Pak ya, kemudian ada orang yang ngomongin, ada orang yang suka nggak suka ya monggo terserah mereka gitu. Tapi yang penting diri kita masing-masing. Soalnya tuh emang ada statement gini Mas kalau buat sekarang. Jadi tuh kalau misalkan bisnis promosinya ke teman itu tuh rawan gagal gitu. Soalnya tuh kayak temen tuh kadang pengen mintanya yang murah. Iya, itu bukan teman. Iya, harusnya bukan teman tuh mahal kan. Nah, temen kan mahal dong dukung kita. Ya teman maunya murah, bukan temen itu. Oke. Support. Iya, ya wajar. Karena itu tetap bener sih aku tuh ya. Kalau di dalam porsi itu mending kita coba keluar, jangan jualan ke teman. Jualan ke teman tuh buat es water, buat trial lah. Karena juga nggak jelas juga misalnya nih kita punya usaha makanan, jual ke teman kan, enak nggak? Enggak. Padahal nggak enak. Kenapa kan dia nggak enak ngomong nggak enak gitu kan? Nggak enak untuk ngomong nggak enak, dia bilang enak. Padahal nggak enak misalkan. Kadang susahnya di situ. Artinya sih ya mungkin cocoknya ya tadi ya, tapi keluar dulu aja fokus ke eksternal mungkin lebih cocok. Kalau jualan nggak pernah ke dalam sih. Ke dalam itu cuma jualan yang awal-awal banget itu kecil, jual HP, jual modem gitu. Kalau udah mulai usaha-usaha yang lain aku keluar. Oke. Nah, aku mau bahas Harmonyland nih Mas. Jadi aku tuh ngeliat kalau brandingnya Harmonyland ini kayak agak family oriented gitu ya Mas. Oh iya. Aku sempat lihat ada istilah di webnya itu pahlawan keluarga. Iya dong, pahlawan keluarga. Iya kita, jadi Harmony itu kita punya belief, kita punya keyakinan bahwa setiap keluarga, setiap ayah, ibu itu berjuang untuk yang terbaik untuk keluarganya, betul? Belum ngerasain ya. Mereka udah menikah merasakan gitu ya. Kita tuh orang tua berjuang untuk anak kita, untuk keluarga kita. Dan pas kita jadi anak ya, mungkin teman-teman sekarang ngerasain orang tua nyuruh apa kita nggak usah. Orang tua bilang apa kita enggak gitu kan. Masalah kita aku juga dulu gitu sama. Pas kita jadi orang tua kita ngerasain. Serius kita ngerasain itu capek kerja sampai malam,
ngurus usaha macam-macam gitu buat keluarga gitu. Kita pengen yang terbaik buat anak kita, buat istri kita gitu ya. Nah, karena itu kita sebut sebagai pahlawan keluarga. Ya, karena anak-anak kita nggak sadar. Ya. Kita aja sebagai anak nggak sadar seberapa pahlawan bapak ibu kita kan. Nah, kita bilang bahwa setiap ayah dan ibu pahlawan keluarga. Termasuk mereka berjuang untuk memberikan yang terbaik. Salah satunya adalah membelikan rumah. Dan membeli rumah itu nggak gampang. Mahal sekarang. Susah. Kalau KPR, aduh, luar biasa. Ya kan? Bukannya kita developer pengen mahal ya. Ya, susah cari tanahnya mahal-mahal juga gitu kan. Sehingga mau nggak mau ya harga jualnya nyesuaiin kan. Harga rumah tuh nggak mudah. Orang nyicil bisa 50-20 tahun. Nah, orang yang berjuang memiliki rumah untuk keluarga tercintanya gitu. Dia pahlawan keluarga. Karena dia berjuang betul memberikan yang terbaik buat keluarganya. Masa sih kita sebagai perusahaan Harmonial nggak membantu gitu kan. Karena itu kami Harmonial hadir untuk membantu setiap pahlawan keluarga yang ingin memberikan rumah terbaik buat keluarga tercintanya dengan segala produk yang kita develop. Kita terus improve produk kita. Termasuk salah satunya kita kalau dengan untuk membantu pahlawan keluarga itu kita ciptakan 3C. C yang pertama adalah karakter produk. Produk Harmonial sekarang berkarakter. Kalau Mampet ada beritanya Green Resort. Itu temanya Inggris. Ada Menara Big Ben. Ada produk Skyty Park. Temanya Singapura. Ada Mermaid Lion-nya itu. Nah, ya kan? Ada Singapurnya gitu kan. Kita ada punya Kyoto Green Resort. Temanya Jepang. Kita punya Green Bali Resort. Temanya Bali. Jadi, kita membuat rumah-rumah yang berkarakter. Kenapa? Karena biar menjadi kebanggaan setiap pahlawan keluarga. Ke orang tuanya kan, misalkan ada mertua nanya kan, kamu beli rumah di mana? Oh, aku beli di Britania Green Resort. Wah, kan kita sombong kan ke mertua bisa nih. Ya, sebagai laki-laki ya, sebagai cowok-cowok ya, penting kita sombong ke mertua gitu ya. Artinya mencapaikan pencapaian misalnya kan. Nah, yang kedua kita paham betul bahwa setiap pahlawan keluarga yang dia berjuang mencari rumah yang terbaik, mereka itu bimbang. Bener nggak ya rumah ini terbaik? Nanti anakku sekolah di mana? Nanti tangganya juli nggak ya? Ya kan? Lingkungan nyaman nggak ya? Mereka bingung, galau. Nyicil KPR berapa tahun? Gimana caranya? Mereka bingung. Karena itu kita memberikan namanya consultative service. Satu pelayanan yang berfokus kepada pelayanan konsultasi. Dari mulai konsultasi sebelum beli rumah, konsultasi layout rumah. Kan kita inden, kita custom. Custom bisa setting. Rumahnya mau kamar segitiga, kotak segi apa. Oh, custom lah gitu ya. Kita bantu customer untuk membangun rumah terbaiknya. Kemudian nggak cuma bangunan yang tinggi yang ada groundbreaking kayak gedung-gedung, kita juga rumah ada groundbreaking. Peletakan batu pertama, kita undang bapaknya, ibunya, anaknya kan, kasih baju rompi proyek, peletakan batu pertama di foto sekret. Nah, buat sosial media, memori ya kan? Kenapa? Karena ini perjuangan. Karena perjuangan butuh memorinya, ya butuh story-story pengalamannya. Jadi kita ada groundbreaking. Pas serah terima rumah juga kita ada seremoni serah terima rumah. Jadi kita selalu ada menemani customer pada momen-momen krusialnya di dalam memiliki rumah. Nah, itulah Harmoniland. Doa kita bisa membantu setiap keluarga ini memiliki rumah terbaiknya. Karena itu selain 2C ada 3C. Yang ketiga apa itu? Caregiver relationship. Membangun hubungan caregiver. Melayani, membantu, peduli ya kepada seluruh keluarga yang tinggal di perumahan kita. Akhirnya apa nggak berhenti sampai rumah dimiliki, dihuni, tapi sampai dengan perumahannya. Kita bikin ada ngariung per 3 bulan dengan warga, ada paguyuban yang kita bentuk. Kalau masjid jadi kayak masjid yang kita bentuk. Jadi kita pengen menciptakan tempat tinggal nggak cuma rumah yang nyaman tuh, tapi perumahan tempat tinggal yang nyaman. Itu doa kita. Walaupun tentunya belum perfect, ada kurang-kurang, tapi anyway itulah yang kita sedang perjuangkan sampai sekarang dan insya Allah seterusnya. Gitu. Jadi mungkin pahlawan-pahlawan keluarga. Oh iya. Ya. Iya. Boleh nikah dulu ya. Mungkin bisa dari sekarang. Oh, dari sekarang kan. Iya. Ya apalagi ini cowok-cowok kan bisa punya rumah sebelumnya kan gagah banget. Oh iya kan, ngelamar kan. Kamu punya apa? Rumah Pak. Oh iya, langsung di approve itu kalian. Mas, tapi ada hubungannya nggak sih sama visi Harmoniland kan yang kayak better life for better future? Yes. Gitu. Kira-kira ada hubungannya nggak di sama yang tadi? Iya betul kan, pada akhirnya kan orang beli rumah kan pengen hidupnya lebih baik. Ya better life for better future. Jadi hidup lebih baik untuk masa depan yang lebih baik. Itu doa kita juga. Jadi bagaimana orang beli rumah kita itu nggak sekedar rumah, tapi sebagai tempat tinggal. Nah, karena kalau rumah bangunan, tempat tinggal kan kompleks gitu ya. Itu yang kita ikhtiarkan, doakan dan perjuangkan.
ini kita agak ini ya, lanjut ke segmen berikutnya nih. Jadi coba nih Mas Vitor bayangin kita lagi ngobrol sama anak-anak kuliahan yang mungkin udah semester akhir, Oke. kayak lagi melewati fase-fase Masih galau-galau gitu ya. Nah, terus dia kayak lagi mikir ya, abis ini gue ngapain Iya. ya? Nah, Mas Vitor tuh ada pesan gak sih buat Iya, join aja ke Harmonian Group gitu ya. Bisa. Iya, enggak. Ini gini. Ulangi lagi ya, bahwa sukses itu tentang kapasitas diri kita. Nggak harus bisnis, apapun. Kamu pengen sukses jadi politikus, ya, maka kita semua kompetensi berpolitik. Kamu pengen sukses jadi profesional, jadi lawyer, ya, maka kamu harus menjadi kompetensi lawyer. Kamu pengen sukses jadi dokter, kamu juga semua kompetensi dokter. Masa dokter kompeten nggak ngerti sakit apa, salah motong nadi itu kan bahaya gitu kan istilahnya. Nah, maka untuk sukses butuh kompetensi. Titik. Mau bidang apapun dalam hidup kita, ketika kamu berhasil, kita butuh yang namanya kompetensi, kemampuan. Itu. Kalau ada pemimpin dalam satu bisnis tapi nggak kompeten, ya kan bisnisnya bisa berantakan. Ya seperti tadi, driver nggak bisa supir, kan bahaya. Ya, atlet renang nggak bisa renang, gimana? Iya kan, bahaya. Maka butuh yang namanya kompetensi. Dan manusia Allah ciptakan dengan kelebihan yang namanya otak. Beda dengan makhluk-makhluk lain. Manusia bisa memiliki kemampuan yang namanya kemampuan belajar. Kita otak sekecil ini bisa belajar macam-macam. Manusia yang fokus mendalami ilmu tentang pesawat bisa mengalahkan burung. Burung terbang paling seberapa? Kita bisa bikin pesawat sampai ke langit, bahkan sampai ke Mars. Manusia yang fokus tentang ilmu perkapalan bisa mengalahkan ikan. Ikan sungai nggak bisa ke laut. Tapi kalau kapal kita bikin kapal bisa yang ke sungai, kapal ke laut, bahkan ke laut terdalam. Ya kan? Ini manusia itu dikasih kelebihan luar biasa yang namanya otak bisa belajar apapun. Cuma masalahnya kita lupa menggunakan kemampuan belajar itu. Seperti misalkan kalau jerapah kemampuannya apa? Lehernya panjang. Kenapa lehernya panjang? Makannya pucuk daun. Dia nggak makan rumput kan? Kalau makan rumput pegel dia. Ya kan? Nah, kemampuannya jerapah lehernya panjang. Bayangkan kalau jerapah lehernya panjang tapi males makan di atas. Ya kan? Aduh, leher panjang banget, pegel, patah potong aja nggak mati kan dia. Monyet makannya apa? Buah-buahan. Karena itu kakinya kayak tangan. Dia jago manjat. Tapi dia males manjat. Makan nggak dia? Bisa makan rumput kan nggak bisa. Ya kan? Maka hewan-hewan itu jelas kompetensi setnya dan makanannya. Nah, manusia tak seru. Makanan manusia kan rezeki kan kalau kita duit lah ya, gampang gitu kan, bisa beli macam-macam ya. Kan emang kita rezeki kita duit. Kita butuh kompetensi mencari duit kan. Nah, serunya adalah kompetensi ini bisa macam-macam. Bisa jadi artis, bisa jadi penyanyi, dokter, bisnis, macam-macam. Nah, bisnis itu salah satu aja sebenarnya dalam profesi. Maka teman-teman semester 8 gitu ya, tentukan kamu mau sukses di bidang apa. Tentukan dulu. Karena perjalanan hidup kita baru dimulai ketika kita memilih kapal kita. Kalau kita nggak milih kapal kita, itu seperti kita masih di bawah nih, mutar, tapi nggak pergi-pergi. Perjalanan kita nggak mulai-mulai. Kadang-kadang seringkali kita galau, nggak jelas, akhirnya usia tahu-tahu lulus 22, 23, 24, 25, 28, 30, kita nggak kunjung jadi expert. Maka pastikan semester 8, tentukan mau kapalnya apa dan kemana. Tentukan visinya, jadi sukses di bidang apa, tentukan bidangnya. Setelah kita tentukan kapalnya, barulah perjalanan kita dimulai. Dalam perjalanan itu, kita improve kompetensi kita dalam mengemudi kapal tersebut. Kalau kita milih kapalnya misalkan entrepreneurship di F&B, di makanan gitu ya, maka dalam perjalanan tingkatkanlah kompetensi nyetir kapal F&B ini. Pelajari ilmu tentang makannya enak seperti apa, tentang manajemen karyawan di restoran seperti apa, tentang marketing strategi di bisnis restoran seperti apa, pelajarin. Kalau kita fokus pelajaran itu, dan belajar itu kan butuh waktu, ya kan? Kita akan jadi expert. Kalau expert insya Allah sukses. Tapi masalahnya gini, sekarang anak muda itu adalah kita, aku maunya bisnis F&B, ya. Terus gagal nih. Tahu lagi kenapa gagal? Karena tidak kompeten, oke? Tapi suka, aku nggak passion nih di F&B. Nggak cocok, ganti lagi. Wah, nggak cocok nih.
bukan nggak cocok, Anda bodoh, Anda nggak kompeten gitu kan. Anda nggak kompeten, karena itu nggak berhasil, bukan karena passion. Tapi mikirnya, aku nggak passion nih, soalnya nggak ada support system. Wah, karena tinggalku nggak mendukung. Wah, karena modalnya kurang nih, nggak ada masih modal ke saya anak baru. Waduh, alay banget kan. Kemudian karena kita nggak mampu, terus kita mikir, wah kita sepertinya cocoknya aku tuh bisnis design. Dia memulai bisnis, kira-kira mulai dari sini atau mulai dari sini? Dari bawah lagi, mundur lagi. Kita bisnis design ke sana, set. Di bisnis design, laku, tutup, set. Seperti aku gak cocok berbisnis. Aku mau S2 aja. Ya kan, aslinya kan gitu dong. Biar ilmu nambah, ya gitu kan. Kira-kira bisnisnya tutup nih desain, kita S2-nya, aku S2-nya accounting. Padahal jurusan atau ekonomi lah. Padahal jurusannya misalkan marketing misalkan lah jurusannya kan. Terus pengen pindah ke manajemen ekonomi misalkan. Akhirnya masuk S2 sini. Mulai dari mana? Dari nol lagi. Waktu usia nambah nggak? Usia nambah. Kita masuk ke sini set S2 pas lulus nyari kerja bingung karena kompetensinya nggak relate. Kemudian nganggur setahun 2 tahun. Akhirnya mulai bisnis gagal. Akhirnya aku nggak cocok nih bisnis. Aku kan profesional. Di daftar kerja, pas daftar kerja dia udah delay 5 tahun. Interview hari nanya, kamu delay 5 tahun dari S1 ada S2 terus nganggur dulu, ngapain? Nggak ada portofolio, nggak ada CV. Akhirnya kerjanya masuk kerja di job yang nggak oke, ketemunya sama juniornya 6 tahun bareng. Gitu kan? Itu sering terjadi. Artinya apa teman-teman? Yang paling penting adalah apa? Kita tentukan kapal kita. Setelah kita tentukan kapal kita mau di bidang apa, tekuni, jalani, fokuskan. Pastikan teman-teman jadi kompeten terbaik di bidang itu. Boleh nggak saya lompat-lompat, kutu lompatan, Gen Z suka kerja lompat-lompat kan gitu ya. Aku sih bilang boleh. Tapi di bidang itu. Jangan lompatnya bidang-bidang. Kompetensinya kan laki kan. Tapi kalau kita di bidang itu, tekunin lagi. Ya, kalau berbisnis, berjalan awal bisnis, jangan bikin banyak bisnis dulu. Kalau bikin banyak bisnis, nanti seperti saya. Rugi 400 juta. Kalau teman-teman mau ya boleh. Siapa tahu kan biar punya pengalaman gitu kan. Aku biar punya pengalaman rugi lah kan gitu ya. Ya boleh lah gitu gak apa-apa gitu kan. Ya, tapi sekiranya mau nggak rugi, fokus satu bisnis. Jadikan bisnis itu bisnis yang terbaik. Anda harus kompeten, harus kuasai ilmunya. Pokok belajar. Aku tuh dulu pas masuk ke properti, belajar dari segala ilmu. Karena notaris belajar, ke bank belajar, ada kelas. Aku punya duit ikut training, ikut kelas. Ya, pokok semua ilmu kita belajarin tentang properti. Sampai waktu itu aku masih agensi waktu itu ya, masih agensi. Ada satu developer, beliau itu sudah puluhan tahun main properti, developer. Nanya, Mas Victor udah berapa lama main properti? Ya lumayan apa gitu. Wah pasti udah 5 tahun lebih Mas ya. Kok Mas tuh kok ngerti banyak hal. Jadi dia tuh developer, aku agensi ya. Tapi dia bikin layout konsul ke aku, bikin mau strategi marketing konsul aku, bikin legal konsul aku, jadi konsul dia. Berarti kita baru anak setahun nih. Beliau sudah bertahun-tahun gitu istilahnya kan. Nah, kenapa? Karena nggak tahu mungkin beliau usaha, tapi kan ilmunya mungkin nggak sambil belajar. Kita belajar kemana-mana. Maka yang paling belajar. Karena itu menurutku yang paling penting adalah kita upgrade ilmu dan jalankan amal. Jadi amal dan ilmu harus bergandengan. Yang fun fact-nya adalah di kampus kita nyari ilmu tidak diamalkan. Sama senyum nih ya, senyum ya. Dan jurusan kreatif, marketing ya kan. Kita nyari ilmu lupa diamalkan. Nanti fun fact-nya ketika lulus kuliah kita amal kerja, melakukan pekerjaan. Amal itu bukan beramal sekali ya, amal itu artinya kan bermuamalah ya, aktivitas. Kita bekerja, amal, tapi kadang lupa upgrade ilmu. Akhirnya kita nggak bertumbuh. Maka ilmu harus diiringi dengan amal, amal diiringi dengan ilmu. Karena ilmu tanpa amal, kalau amal dulu amal tanpa ilmu is nothing. Kita menjalankan amal is wasting, ya. Amal tanpa ilmu is wasting. Nah, kita menjalankan sesuatu tanpa ilmu buang-buang waktu. Banyak nabrak, banyak ruginya. Tapi ilmu tanpa amal is nothing.
kita punya ilmu keren-keren di kampus ya kan, ilmu marketingnya macam-macam nggak diamalkan ya nggak ada artinya. Maka kita perlu terus nyari ilmu, menjalankan, eksekusi, belajar lagi, bertumbuh lagi, praktek lagi. Itulah yang insya Allah membuat kita terus bertumbuh dan bertambah. Benar banget. Gitu. Ini beneran berdaging banget. Kayaknya sini aku langsung buka bisnis. Bener lah ya. Ini ketemu lagi di takhir. Terima kasih banget nih Mas Victor Iya. tentang ilmu-ilmunya, terus juga motivasi-motivasinya nih buat anak-anak muda, terus buat mahasiswa juga. Keren banget sih, apalagi kan banyak banget kan jatuh bangunnya juga, terus juga kalau buat bisnis itu tuh juga mentalnya nih harus nih kayak mental tuh agak terombang-ambing ya. Kompetensi tadi ya, nggak boleh dilupain teman-teman. Nah, semoga teman-teman yang ngedengerin podcast kita kali ini tuh jadi makin semangat buat merancang lah buat jalan hidupnya ke depan itu mau kayak gimana, mau kerja kantoran, freelance, atau bahkan mulai bisnis sendiri tuh pokoknya gas terus, gas aja terus, tapi jangan lupa untuk jalan dengan kompetensi yang tadi. Apalagi akademiknya juga jangan sampai ditinggalin, terus bisnisnya jalan akademiknya ketinggalan. Kan tadi kata Mas Victor juga ini kan ilmunya dulu, kalau bangun bisnis itu penting ada ilmunya juga, jangan sampai kita bangun bisnis tapi ternyata kita nggak tahu nih arahnya mau kemana nanti gitu. Udah mau masuk sesi akhir nih Del. Udah Ya. kita ada lagi kata-kata terakhir mungkin. Iya, belum meninggal itu. Menutup ya. Nah, jadi teman-teman, kita berbisnis itu semua tentang ilmu. Walaupun ini berbeda. Sekali lagi ini ada dua area. Teman-teman yang belum mulai, jangan nyari ilmu tok. Karena nyari ilmu tok nggak mulai nggak bakal mulai sampai kapanpun. Maka yang belum mulai aja. Nah setelah mulai ini butuh berilmu, ya kan? Dan ilmu tuh nggak terbatas. Terus belajar. Aku S1 UI selesai, ngambil S2 MBA di ITB. Belajar lagi, ikut kelas, ikut training, ikut sertifikasi, ikut banyak hal belajar. Kalau punya uang pasti ikut pelatihan. Sampai sekarang aku masih ikut pelatihan. Aku masih ada kelas. Aku Sabtu ngajar. Kita kan ada program training di SKSG ya, Salemba UI. Kita ada training, tapi kita juga ikut training. Aku ikut belajar juga. Jadi kalau ada kesempatan, ada yang bagus, aku belajar. Jadi belajar itu nggak ada habisnya. Karena Allah ngasih kita kelebihan berupa otak untuk bisa belajar anything. Kita bisa menjadi everything. Kita bisa ngapain aja tergantung niat kita, nama kita, dan kemauan kita untuk belajar. Maka gunakan itu dengan baik. Belajar, bertumbuh. Itu yang harus dijalankan untuk kita semua. So, kalau dijalankan, ya pasti sukses itu mah tinggal nunggu. Nggak sini. Itu kata terus gitu. Yang penting kita terus ya. Gitu. Belajar, bertumbuh. Harus ditanami nih ke dalam pikiran kita nih, especially ya kalau bisa langsung bangun nih. Iya nih bisa langsung. Pokoknya mentalnya harus kuat. Harus tahu nih kita bangun bisnis. Nih udah mantap banget mentalnya. Oke, pokoknya pembahasan kali ini cocok banget nih buat mahasiswa atau mungkin pelajar atau mungkin orang yang kayak lagi kebingungan membangun bisnisnya kayak gimana gitu, atau mungkin orang lagi freelance gitu. Oke, pembahasan kali ini udah mau di akhir. Makasih buat Mas Victor pembahasan kali ini. Sama. Jujur ini berdaging banget, terus inspiratif banget, dan juga jadi pemikiran aku langsung kayak beda gitu, langsung kayak oh jadi kayak gini. Ternyata emang buat bisnis tuh emang jatuh bangun ternyata hal yang biasa banget, dan ternyata rugi yang sebesar itu aja masih bisa bangkit lagi tuh, itu keren banget sih. Iya, tapi kamu bisa jangan rugi dulu kan? Iya benar-benar. Kalau bisa dihindari ya. Iya, karena nggak kompeten sih. Kenapa aku rugi? Karena nggak kompeten, sederhana. Kalau kompeten, insya Allah jalannya lancar. Udah mau selesai nih. Makasih buat para penonton. Oke, mungkin kalian jangan lupa terus pantengin aja kali ya YouTube-nya ini, dan juga jangan lupa follow, like, comment, share sosial medianya CDS UI. Pokoknya jangan lupa nih materi hari ini nih yang kayak kalian tonton hari ini, jangan lupa dicatat, terus juga jangan cuma dengerin aja, tapi dilakuin juga sana ini. Sampai ketemu.